Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan mengambil faedah dari pembelajaran bahasa Arab, masuk babul maf'uli ma'ahu. Bab al-maf'ul ma'ah, yaitu isim yang dibaca mansub yang disebutkan untuk menjelaskan dengan siapa perbuatan itu dilakukan. Maksudnya objek yang sebabnya adalah adanya kebersamaan, yaitu penyertaan atau menemani. Isim dan mansub pada ta'rif tersebut bersifat jins atau umum. Sedangkan ungkapan yang disebut untuk menjelaskan dengan siapa perbuatan dilakukan adalah fasl. Ya, di sini antara jins dan fasl sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian seandainya muallif berkata isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'a atau bersama, tentu itu lebih baik. Karena ta'rif yang disebutkan untuk menjelaskan dengan siapa perbuatan dilakukan, ini mencakup juga huruf athof dengan wawu. Contohnya, qoma Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr berdiri. Huruf wawu pada wa Amrun di sini adalah huruf athof. Adapun contoh yang maf'ul ma'ah pada bab ini, ja'al amiru wal jaishu. Telah datang sang amir bersama pasukan. Huruf wawu di sini bermakna bersama, ma'a. Jadi maksud kalimatnya adalah ja'al amiru ma'al jaishi. Sang amir datang bersama pasukan. Dalam contoh ini huruf wawu bisa di-i'rab dua kemungkinan. Bisa wawu athof, bisa juga wawu ma'iyah. Jika sebagai wawu athof, maka dibaca ja'al amiru wal jaishu. Sang amir dan pasukan telah datang. Contoh kalimat di mana huruf wawu hanya berfungsi sebagai wawu ma'iyah dan tidak boleh sebagai wawu athof. Contohnya istawal ma'u wal khoshabata. Air sejajar atau setinggi dengan kayu. Jika huruf wawu di sini dianggap sebagai huruf athof, maka makna menjadi salah. Makna kalimatnya menjadi salah. Karena seolah-olah air dan kayu masing-masing melakukan istiwa. Artinya air menjadi sama atau sejajar dan kayu juga menjadi sama atau sejajar. Tentu ini tidak masuk akal karena kayu tidak menyamai apa-apa. Jadi makna yang benar, air itu sejajar atau sama tinggi dengan kayu. Pelakunya hanya air, sedangkan kayu adalah objek yang dengannya air menjadi sejajar. Karena itu,
huruf wawu di sini harus menjadi wawu ma'iyah. Contoh lain, sirtu wan-nila. Aku berjalan bersama sungai Nil. Maka tidak boleh menjadikan huruf atof karena sungai Nil tidak bisa berjalan. Kemudian contoh lain, qumtu wa zaidan. Kalimat di sini harus menggunakan wawu ma'iyah karena bentuknya lebih fasih dan tidak boleh menggunakan atau dengan huruf atof, menjadikan wawunya huruf atof pada domir muttasil. Ya, jadi tidak boleh wawu pada wazaidan tidak boleh dijadikan wawu atof. Ya, karena fa'il dari kumtu adalah domir muttasil. Kecuali setelah mendatangkan domir munfasil. Kemudian pada contoh yang telah disebutkan yang di atas, koma zaidun wa amrun. Ini bisa juga wawunya adalah wawu ma'iyah. Jadi kalimatnya koma zaidun wa amron. Kedua bentuk ini diperbolehkan. Namun para ulama dalam kitab-kitabnya yang luas pembahasannya mengatakan innal asla al-atfu illa lisababin. Hukum asalnya adalah atof kecuali jika ada alasan tertentu. Berdasarkan hal ini, apabila kita mengatakan ja'a zaidun wa amrun, maka itu lebih fasih daripada ja'a zaidun wa amron. Karena kalimat yang pertama mengikuti kaidah asal. Kemudian contoh kalimat yang huruf wawunya sebagai wawu atof dan harus pakai wawu atof. Stasyaraka zaidun wa amrun. Zaid dan Amr saling bekerja sama. Dalam kalimat ini tidak mungkin menggunakan wawu ma'iyah wa amron karena makna kata tasyaraka pada asalnya tidak bisa terjadi kecuali dari dua orang. Contoh lain, taqatala Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling berperang atau saling berkelahi. Maka di sini tidak boleh menggunakan wawu ma'iyah wa amron. Kesimpulannya adalah yang pertama, jika fiilnya hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, maka wawu di situ hanya bisa bermakna ma'iyah bersama. Kaidah yang kedua, kesimpulan yang kedua, jika perbuatan itu hanya bisa terjadi antara dua pihak, maka wawu di situ hanya bisa bermakna atof, tidak boleh ma'iyah. Kemudian kesimpulan yang terakhir yang ketiga, jika perbuatan itu bisa terjadi dari keduanya atau dua pihak itu, maka dua kemungkinan boleh. Bisa sebagai atof maupun ma'iyah. Tapi atof lebih rojih. Demikian faidah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.